Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada dua tablet, yaitu tipe serinya Samsung Tab S2 atau T819Y dengan diameter kalau nggak salah lebarnya 9,7 in untuk layarnya teman-teman. Jadi ada dua unit tablet dengan kondisi yang saya cek ini warna silver atau gold, dengan kondisi di bagian fungsi touchscreen yang terutama di bagian pojok bawah itu sebagian tidak bisa disentuh teman-teman. Jadi setelah saya geserkan layarnya ke bagian paling samping pojok bawah kiri atau bawah kanan maksud saya, itu tidak bisa teman-teman. Seperti ini kondisinya. Di bagian pojok bawah kanan itu layar sentuhnya tidak berfungsi dengan normal, dan selebihnya ada bagian kaca touchscreen yang retak teman-teman. Oke, jadi setelah kita cek di bagian tablet yang warna silver atau gold itu, dan ini adalah yang warna hitam, dengan kondisi layar LCD-nya di bagian samping ada seperti flag putih yang besar kemungkinan sudah pernah dikerjakan. Oke, kita coba untuk pengecekan dulu karena handphone ini mati total teman-teman. Oke, saya gunakan charger untuk menghubungkan USB, ada tanda petir saja, lalu mati ya teman-teman. Jadi berkedip di bagian notifikasi petir saja atau tanda pengisian petir, namun tidak ada notifikasi pengisian daya sama sekali. Jadi tidak ada pengisian daya teman-teman. Kita lepas untuk chargernya karena sudah kita ketahui untuk kerusakannya mati total, tidak bisa dinyalakan dan hanya berkedip notifikasi baterai tanda petir saja. Di bagian ini kita bongkar untuk di bagian penutup belakang. Harusnya itu pembongkaran diwajibkan pembongkaran di bagian depan atau di bagian LCD-nya dulu teman-teman. Tapi untuk handphone ini dulunya sudah pernah dikerjakan, jadi untuk di bagian backdoor sangat mudah untuk kita lepas. Di bagian ini saya coba untuk pengecekan, yaitu di bagian soket konektor baterai, dan di bagian ini saya siapkan alat multitester, yaitu untuk mengukur atau mengetahui hambatan volt yang masuk teman-teman. Ini ada volt yang masuk atau hambatan yang masuk, jadi harusnya ini normal, tapi untuk tablet ini sama sekali tidak bisa mengisi daya teman-teman. Jadi dicas sampai beberapa jam atau mungkin seharian itu sama sekali tidak ada persentase yang nambah. Di bagian ini saya kerik, yaitu di bagian fleksibel kita siapkan untuk T0 dan kita kasih kawat T0 seperti ini yang tujuannya untuk memancing baterai atau tembak baterai menggunakan power supply teman-teman. Ini alternatif pertama sebelum kita mengganti baterai yang baru. Jadi kita cek terlebih dahulu di bagian handphonenya itu yang bermasalah atau bagian mesin yang bermasalah atau di bagian baterai yang bermasalah. Oke, saya pancing menggunakan power supply. Ini ampernya saya naikkan itu ada di angka 6,1 volt. Jadi ini baterai mungkin ada permasalahan teman-teman, karena tidak bisa kita tembak menggunakan power supply atau tidak bisa kita pancing menggunakan power supply. Apabila kita koneksikan menggunakan power supply, saat mengisi daya menggunakan power supply ada di angka 6,1 volt. Jika ampere kita naikkan itu baterainya bermasalah teman-teman. Jadi kita coba untuk perbaikan di bagian ini. Di bagian ini adalah baterai yang sudah kita lepas dan kita buka untuk stiker pengaman baterainya. Ini tujuan saya untuk mengkoreksi atau kita cek di bagian fleksibel atau di bagian papan PCB pada baterai. Jadi ada dua jalur baterai ya teman-teman.
kita coba untuk bongkar dulu di bagian ini atau kita lepas di bagian PCB pada baterai. Oke, di situ terdapat ada fuse, ada 3 yang bertulisan komponen PLK ya teman-teman. Itu adalah sekring pada baterai atau fuse-nya. Kita coba lepas menggunakan solder. Dan di bagian ini saya gunakan yaitu kawat T0 sebagai pengganti sekringnya. Oke, kita gunakan T0 secukupnya saja, tidak usah terlalu tebal teman-teman. Apabila kesulitan, kalian bisa menggunakan kawat jumper atau kawat tembaga sebagai penghubung sekringnya. Oke, di bagian ini juga untuk ketiga-tiganya saya ganti semua teman-teman, bukan mengganti ya teman-teman, tapi melainkan saya menggunakan kawat T0 sebagai penggantinya atau sebagai penguat pada sekringnya. Jadi sengaja saya lepas semua dan saya teknik yaitu menggunakan kawat T0 sebagai penghubung sekringnya, bukan menggunakan kawat jumper seperti biasa atau di tutorial yang sebelumnya teman-teman. Teknik ini sudah lama sering saya pakai, namun apabila kalian yang belum bisa terbiasa menggunakan kawat T0 seperti ini sebagai penghubung sekring, kalian bisa lebih simple dan rapi menggunakan kawat jumper. Oke, setelah kita gunakan teknik seperti tadi, jangan lupa untuk kita tembak baterai lagi menggunakan power supply, yaitu dengan cara di bagian panel pada jalur kutub positif dan negatif, bukan di bagian fleksibelnya ya teman-teman, melainkan di bagian panel pada kutub positif dan negatif di bagian baterai itu sendiri. Jadi keduanya sudah kita tembak menggunakan power supply, sudah kita tunggu beberapa menit, kemudian ada pengisian daya. Dan kita coba rakit kembali di bagian stiker pada baterai. Oke, jadi untuk ketiga komponen ini yaitu fuse atau sekring pada baterai sudah kita perbaiki. Sekarang kita coba tinggal pengetesan apakah dengan cara ini baterai bisa berfungsi kembali dengan normal atau tidak sebelum kita mengganti baterai yang baru. Karena sayang sekali apabila baterai original ini kita buang sia-sia. Apabila kita masih bisa memperbaikinya, kita perbaiki dulu sebelum menggantinya teman-teman. Oke, kita koneksikan menggunakan charger dan ada notifikasi baterai tanda petir. Kita tunggu sebentar. Oke, alhamdulillah sudah keluar notifikasi pengisian daya, ada di angka 23% teman-teman. Alhamdulillah untuk pengerjaan sudah selesai teman-teman. Alhamdulillah bisa berhasil tanpa harus kita mengganti baterai yang baru. Apabila baterai originalnya itu masih kita perbaiki, kita berusaha untuk memperbaikinya dulu sebelum kita menggantinya. Oke, kita tunggu beberapa menit kemudian hingga pengisian dayanya naik atau bertambah. Kita cek dan alhamdulillah sudah naik di angka 28%. Jadi sudah sukses untuk pengerjaan di bagian baterai yang bermasalah tanpa harus kita mengganti baterai yang baru yang disebabkan oleh bagian fuse atau kerusakan pada PCB baterai itu sendiri. Kita cek apabila ada permasalahan di bagian fuse atau sekringnya, kita bisa memperbaikinya dulu. Sedangkan untuk di bagian tombol power ini saat saya coba untuk menyalakan sama sekali tidak menyala teman-teman handphonenya. Ternyata ada bagian fleksibel yang putus atau robek. Besar kemungkinan dari awal proses pengerjaan di tukang servis yang lain atau di bagian toko servis yang ada di daerah beliau, mungkin sebelumnya sudah diperbaiki, namun ada kecelakaan kerja di bagian fleksibel tombol power dan volume itu robek teman-teman. Jadi sengaja saya nyalakan menggunakan pin out jalur tombol powernya saja menggunakan pin set. Tujuannya untuk mengetahui
handphone ini bisa menyala atau tidak teman-teman. Jadi untuk di tutorial selanjutnya mungkin rencana akan saya coba berbagi tutorial memperbaiki di bagian jalur fleksibel yang terputus tanpa kita mengganti fleksibelnya teman-teman. Karena untuk penggantian fleksibel tombol power dan on off, maksud saya dan volume juga, itu harus kita melalui proses pembongkaran LCD yang resikonya sangat tinggi. Karena harga LCD-nya pun sangat mahal, harga LCD-nya ini karena menggunakan LCD kualitas AMOLED teman-teman. Setelah saya nyalakan handphonenya, saya cek, besar kemungkinan handphone ini pernah di software sebelumnya atau pernah di flashing, hanya mentok di akun Google. Jadi kita akan coba untuk perbaikan menghapus akun Google-nya teman-teman. Yang penting untuk infonya sudah bisa menyala dan pengisian baterai normal, LCD masih bisa berfungsi dan touchscreen-nya masih bisa berfungsi. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.